Seperti yang kita tahu bahwa sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Hingga saat ini, sektor pertanian masih memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Perannya meliputi penyedia pakan bagi masyarakat, penghasil devisa, penyedia bahan baku, peningkatan pendapatan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lainnya. Resistensi pestisida terjadi ketika hama menjadi kebal terhadap insektisida akibat penggunaan yang berulang secara terus-menerus dalam dosis yang direkomendasikan. Proses ini dimulai dari individu hama yang secara alami lebih tahan, yang bertahan hidup dan berkembang biak menggantikan populasi yang lebih rentan. Akibatnya, insektisida menjadi tidak efektif. Resistensi dapat terjadi lebih cepat jika insektisida yang sama digunakan secara berulang-ulang dalam dosis yang tinggi. Resistensi dapat dicegah dengan adanya pemantauan dini agar resistensi terdeteksi lebih awal dan strategi pengendalian yang tepat dapat diterapkan. Selain itu, penggunaan insektisida yang dalam bentuk sintesis dalam jangka waktu yang panjang akan beresiko merusak lingkungan, membahayakan kesehatan manusia, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Indonesia sebagai negara agraris besar menghadapi ancaman serius dari hama tanaman yang merugikan petani dan mengancam ketahanan pangan. Hama utama seperti wereng batang coklat pada padi, ulat gerayak bawang pada bawang merah, dan kumbang daun pada sawi hijau menyebabkan kerusakan signifikan seperti hopperburn pada padi atau daun berlubang pada sawi. Sayangnya, penggunaan pestisida kimia yang berlebihan sering menjadi solusi utama meski dapat memicu resistensi hama dan merusak lingkungan. Pendekatan yang lebih berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Resistensi serangga merupakan mekanisme serangga untuk bertahan hidup dalam menghadapi seleksi alam, termasuk kemampuan serangga untuk melawan efek racun dari pestisida sintetik. Jadi, proses resistensi ini terjadi melalui evolusi genetik, yang mana apabila terjadi secara terus-menerus, akhirnya dapat menyebabkan multiresistensi, yaitu resistensi serangga terhadap lebih dari satu jenis pestisida sintetik. Nah, serangga dapat mengembangkan berbagai jenis resistensi, diantaranya yaitu resistensi metabolik dan resistensi penetrasi. Resistensi metabolik merupakan kondisi di mana serangga mampu mendetoksifikasi racun lebih efektif dibandingkan dengan serangga yang rentan. Sementara itu, resistensi penetrasi merupakan kondisi di mana serangga membentuk kutikula yang lebih tebal sehingga menghambat masuknya racun atau conidia dari jamur yang akan menginfeksi serangga. Resistensi hama disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, faktor lingkungan, dan pelaksanaan praktik pertanian. Pada faktor genetik seperti daya tahan alami hama, beberapa hama memang dapat dimusnahkan dalam satu kali aplikasi pestisida, namun ada juga jenis hama yang sudah kebal terhadap pestisida. Kondisi ini disebabkan oleh adaptasi genetik yang terjadi akibat tekanan lingkungan pada lingkungan hama tersebut, dan sifat resistensinya diwariskan pada generasi berikutnya. Akibatnya, hama yang resisten ini akan terus berkembang biak menghasilkan sel dan gen yang baru yang memiliki sifat resisten terhadap pestisida. Pada faktor lingkungan seperti iklim dan pola cuaca mempengaruhi interaksi hama dan musuh alami mereka. Perubahan kondisi lingkungan dapat merubah dinamika populasi hama sehingga mempengaruhi tingkat resistensi hama. Pada pelaksanaan praktik pertanian seperti pencampuran 2-4 jenis pestisida dan penyemprotan meskipun tidak ada hama dapat mempengaruhi resistensi hama. Resistensi hama terhadap pestisida dapat berdampak serius mulai dari hama yang kebal sehingga insektisida tidak lagi efektif hingga peningkatan dosis yang memperburuk pencemaran lingkungan. Bagi petani, resistensi ini dapat meningkatkan biaya produksi karena harus menggunakan pestisida yang lebih sering, memilih produk yang lebih mahal, serta mencampur bahan aktif untuk mengendalikan hama. Dampaknya, biaya akan melonjak, hasil panennya akan menurun, dan akan muncul hama sekunder yang memperparah kerugian. Resistensi ini juga mempengaruhi stabilitas harga komoditas, daya saing internasional, dan keuntungan petani yang mengancam keberlanjutan sektor pertanian secara keseluruhan. Pengelolaan hama yang berkelanjutan menekankan pada pendekatan ramah lingkungan untuk mengatasi resistensi hama. Salah satunya adalah pengelolaan hama terpadu atau PHT yang dimana memanfaatkan musuh alami seperti predator, parasitoid, serta pestisida nabati yang berbahan alami seperti flavonoid dan tanin. Pestisida ini lebih aman bagi lingkungan dan efektif untuk mengurangi resistensi hama.
Teknologi modern seperti sensor pemantau juga dapat membantu mendeteksi dini populasi hama, sehingga pengendalian bisa dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, penggunaan varietas tanaman tahan hama yang dirancang secara genetik semakin berkembang untuk mengurangi kerusakan. Kombinasi dari metode ini mendukung untuk pengelolaan hama sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Untuk contoh, salah satu hama yang telah mengembangkan resistensi di Indonesia adalah worm batang coklat, atau dengan nama ilmiah Nila barkata. Hama ini merupakan ancaman utama bagi tanaman padi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa worm batang coklat telah menjadi resisten terhadap berbagai jenis insektisida. Resistensi ini juga berkontribusi pada kegagalan pengendalian hama di lapangan yang menyebabkan kerusakan tanaman. Dan juga kasus ini telah tercatat sejak pada tahun 1980-an. Contohnya pada tahun 1981, populasi orang di Tasikmalaya, Jawa Barat telah ditemukan resisten terhadap fenitrotior dengan tingkat resistensi 8,7 kali lipat dibanding populasi depan. Dan juga pada tahun 2009, orang batang coklat dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ditemukan resisten terhadap insektisida ini dan juga contoh lainnya, hama yang menjadi tantangan serius adalah kasus ulat daun atau Lutella silostella yang telah menunjukkan kemampuan bertahan terhadap biosayatifida berbasis Bacillus thuringiensis di sejumlah daerah sentra produksi kubis. Dan juga resistensi ini dipicu oleh penggunaan insektisida yang terlalu sering dan juga berulang, sehingga populasi hama ini mengalami seleksi dan akhirnya mengurangi efektivitas pengendalian hama tersebut. Dan juga ada contoh lainnya adalah pengerek batang jagung atau Helicoverpa armigera yang juga menjadi contoh ancaman lain, terutama pada tanaman kapas dan juga jagung, di mana serangannya dapat menyebabkan kerugian hasil panen hingga 83%. Dan juga hama pengerek batang jagung ini juga diperhatikan karena dapat mengurangi hasil panen hingga 80%. Resistensi hama merupakan proses di mana populasi hama mengalami seleksi dan beradaptasi sehingga mampu bertahan hidup dan berkembang biak meskipun terpapar jenis pestisida tertentu atau tanaman yang dirancang tahan terhadap hama. Proses ini terjadi melalui seleksi alam, di mana individu yang membawa gen resisten akan lebih mampu bertahan hidup dan bereproduksi. Hal yang akan terjadi adalah populasi hama akan didominasi oleh individu-individu yang resisten terhadap pestisida yang digunakan. Resistensi hama terhadap pestisida dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu pengurangan afinitas reseptor dan peningkatan aktivitas enzim. Pengurangan aktivitas reseptor itu contohnya adalah hama mengalami penurunan kemampuan reseptor di usus untuk mengikat toksin pestisida, sehingga efektivitas racunnya itu menurun. Sebagai contoh, resistensi terhadap toksin BT terjadi karena toksin tidak dapat melekat secara efektif pada reseptor sel epitel usus serangga seperti hama P. interpunctella. Hal ini bukan akibat perubahan aktivitas proteolisis, melainkan berkurangnya afinitas toksin pada reseptor target. Yang kedua itu peningkatan aktivitas enzim, itu maksudnya adalah hama meningkatkan produksi enzim yang mampu memecah atau menetralkan pestisida sebelum racun tersebut bekerja. Perubahan fisiologi seperti penebalan dinding saluran pencernaan juga menghambat penetrasi insektisida. Selain itu, mutasi pada enzim seperti asetilkolinesterase atau ACHE mengurangi afinitas enzim terhadap pestisida organofosfat sehingga serangga tetap bertahan meskipun terpapar insektisida dalam dosis mematikan.